Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan analisis kasus putusan nomor 254, garis miring Perdata Gugatan, garis miring 2019, garis miring Pengadilan Negeri Amlapura yang dilakukan terhadap Ford dan Cheng dari Cina. Kelompok 3 sendiri disusun oleh yang pertama Aldi Fiasien Dioksakila dengan NPM B1A019333, yang kedua Diana Rahmawati dengan NPM B1A019323, yang ketiga Diajeng Dwi Rahmasyari dengan NPM B1A019433, dan yang keempat, Nabila Deliani Kapriwan dengan NPM B1A019243. Dan yang terakhir, Muhammad Rafli Adriansyah dengan NPM B1A019140. Yang pertama, kasus posisi. Pada tahun 2008, Ford, warga negara Inggris, menikah dengan Chung yang berkewarganegaraan Cina. Sejak tahun 2009, mereka tinggal di Bali dan menjadi pemegang 100% saham dari PT Alba Indah, berbadan hukum Indonesia. Perkawinan mereka putus karena perceraian. Dalam proses perceraian, keduanya sepakat untuk membagi harta bersama termasuk pembagian kekayaan perusahaan. Sebagaimana tertuang dalam Receivable and Liability Agreement, April tahun 2019, Ford mentransfer 51% saham tersebut, senilai 1.500.000 US dollar kepada Chung dengan pembayaran bertahap. Akta perjanjian pembagian saham tersebut tercantum dalam Akta RUPS yang ditulis dalam bahasa Inggris tanpa terjemahan dalam bahasa Indonesia. Setelah perceraian, Ford berpendapat Chung tidak memenuhi sebagian isi perjanjian, sehingga Ford mengajukan gugatan terhadap Chung menuntut agar Receivable and Liability Agreement dinyatakan batal karena tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Putusan yang dilakukan oleh hakim. Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya, sehingga gugatan penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka penggugat sebagai pihak yang kalah haruslah dihukum untuk membayar segala biaya yang timbal dalam perkara ini. Saya ingin menambahkan, Pengadilan Negeri Amlapura memutuskan bahwa pelanggaran Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tersebut bukanlah pelanggaran atas syarat sah objektif perjanjian berdasarkan pasal 1320 angka 4 KUH Perdata, yaitu satu, adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya, dua, kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan, yang ketiga, suatu hal tertentu, dan empat, suatu sebab kausa yang halal. Di mana dijelaskan bahwa persyaratan yang pertama dan kedua disebut dalam syarat subjektif karena berkenaan dengan subjek perjanjian. Sedangkan persyaratan yang ketiga dan keempat berkenaan dengan objek perjanjian dinamakan syarat objektif. Perbedaan kedua persyaratan tersebut dikaitkan pula dengan masalah batal demi hukumnya. Persyaratan tersebut dikatakan pula dengan masalah batal demi hukum dan dapat dibatalkannya vernietibar atau violable suatu perjanjian. Apabila syarat objektif dan perjanjian tersebut terpenuhi, maka perjanjian tersebut batal demi hukum atau perjanjian yang sejak semula sudah batal. Hukum menganggap perjanjian tersebut tidak pernah ada. Apabila syarat subjektif tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau sepanjang perjanjian tersebut belum atau tidak dibatalkan pengadilan, maka perjanjian yang bersangkutan masih terus berlaku. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nabila Deliani Kapriwan. Baik, saya akan menjelaskan tentang critical primer. Critical primer adalah fakta-fakta di dalam sebuah perkara atau peristiwa hukum yang menunjukkan peristiwa hukum itu mengandung unsur-unsur asing, dan karena itu peristiwa hukum yang dihadapi adalah peristiwa hukum perdata internasional dan bukan
peristiwa hukum intern atau domestik semata. Titik taut primer adalah faktor-faktor dan keadaan-keadaan yang menciptakan persoalan hukum perdata internasional. Faktor-faktor yang menimbulkan isu HPI yaitu 1. Kewarganegaraan, 2. Domisili de jure atau tempat kediaman de facto, dan 3. Tempat kedudukan badan hukum. Unsur asing dalam Verfassung, unsur asingnya adalah kewarganegaraan. Dua belah pihak, penggugat berkewarganegaraan Inggris dan tergugat berwarganegaraan Cina yang membuat perjanjian terkait badan hukum Indonesia. Domisili, tempat tinggal tentang Ford dan istrinya adalah di Bali, sehingga domisili masuk menjadi titik taut primer dalam kasus ini. Tempat terjadinya perbuatan hukum. Poin ketiga ini masuk menjadi titik taut primer para gugatan manifestasi yang diajukan Ford terhadap istrinya diajukan ke pengadilan negeri Singapura. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rafli. Baik, terima kasih Nabila. 3. Titik taut sekunder. Titik taut sekunder adalah fakta yang menentukan hukum apa atau hukum yang mana yang seharusnya diberlakukan dalam suatu perkara perdata yang melibatkan lebih dari satu sistem hukum atau prinsip hukum. Titik taut sekunder sebagai faktor penentu ialah 1. Pilihan hukum yang dinyatakan oleh para pihak dalam perjanjian secara tegas perkara perdata internasional. 2. Pilihan hukum yang disimpulkan hakim baik secara tegas maupun tidak. 3. Pilihan hukum atau pembebanan hukum yang diperintahkan atau diwajibkan pemberlakuannya oleh negara melalui aturan perundang-undangan. 4. Vakum delikti atau fakta yang ditetapkan sebagai titik taut penting oleh prinsip hukum yang berlaku. Dalam kasus Ford Vision ini, titik taut sekundernya ialah setelah ditentukan mana yang menjadi titik taut primer. Kemudian kita menentukan apa yang menjadi titik taut sekunder. Yang menjadi titik taut sekunder adalah hukum kewarganegaraan atau Lex Patriae, karena Ford dan istrinya termasuk warga negara asing. Selanjutnya akan dibacakan oleh Diajeng, dipersilahkan. Terima kasih Rafli, saya akan melanjutkan tentang peristiwa hukum perdata internasional. Peristiwa hukum perdata internasional dalam kasus perkara ini adalah karena terdapat unsur asing, yaitu Ford dan Xiong yang berkewarganegaraan Inggris dan Cina, di mana dalam menganalisa kasus ini yang menjadi faktor adalah gugatan manifestasi yang diajukan di Pengadilan Negeri Amlapura dan pembelian saham kedua pasangan ini dilangsungkan di Indonesia. Saya ingin menambahkan bahwasannya dalam rancangan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional, hukum perdata internasional dirumuskan sebagai hukum nasional yang mengandung peristiwa-peristiwa dan hubungan-hubungan hukum perdata yang mengandung unsur asing, tentang hukum yang seharusnya berlaku terhadap suatu perkara perdata yang mengandung unsur asing adalah termasuk salah satu persoalan dalam HPI. Para pihak dalam kontrak komersial internasional memiliki kebebasan berkontrak atau otonomi kehendak untuk menentukan perjanjian mereka. Namun kebebasan atau otonomi tersebut tidak tak terbatas. Sebagaimana kontrak pada umumnya, kontrak komersial internasional juga tidak boleh melanggar kepatutan dan kesusilaan serta bertentangan dengan ketertiban umum. Kebebasan dan otonomi tersebut juga dibatasi oleh kaidah hukum memaksa. Kaidah hukum memaksa ini diatur dalam hukum yang berlaku, sebagaimana disebutkan oleh Lorenzo, bahwa salah satu fungsi dari hukum yang berlaku terhadap suatu kontrak adalah fungsi pembatas, yaitu mencegah klausul dalam kontrak bertentangan dengan kaidah hukum memaksa. Dalam pendapat Adolf, kaidah hukum memaksa adalah prinsip yang terpenting. Keabsahan dari setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak ditentukan oleh hukum nasional. Hukum nasional yang harus ditaati disebut sebagai kaidah hukum memaksa atau mandatory or compulsory law. Para pihak tidak memiliki kewenangan untuk mengesampingkan hal ini. Kemudian akan disampaikan oleh Alivia. Kepada Alivia, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih Diajeng. Yang kelima, Lex Pori merupakan prinsip yang menolak prinsip tradisional hukum perdata internasional bahwa suatu tindakan hukum mengandalkan suatu titik taut saja. Dalam Lex Pori,
Suatu tindakan hukum memiliki beberapa titik taut dalam satu sistem hukum yang berlaku sebagai penyebab lex causa, suatu tindakan hukum dalam perkara hukum perdata internasional yang sejenis. Kami mengkualifikasi kasus tersebut dalam memulai fakta hukum yang sudah dijabarkan di atas. Kategori yuridis terhadap fakta yang ditemukan menjadikan kasus ini termasuk dalam kualifikasi hukum tentang perikatan, karena yang menjadi fokus utamanya adalah gugatan non-prestasi yang negara asing yang diajukan di Pengadilan Negeri Amlapura. Baiklah, terima kasih. Akan saya kembalikan kepada moderator. Dengan demikian, itu saja hasil presentasi dari kelompok 3. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Demikian kami undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.